Hai minasan, kembali lagi dengan saya Mimien, yaitu admin di dalam channel Onisekai. Oke minasan, dalam kesempatan yang bahagia ini, gua mau merekomendasikan anime di mana sang MC ini ngeharem coy. Untuk kalian yang nggak tahu apa itu ngeharem adalah dimana sang MC ini didekati oleh banyak wanita coy. Bukan kayak kalian kan yang nggak mau ada dekatin coy, makanya nolep di rumah nonton kucing peduli coy. Ayo ngaku kalian semua ya. Apa aja rekomendasi gue kali ini? Langsung saja kalian simak video ini sampai selesai. Oke minasan, sebelum masuk ke dalam inti video, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya dan juga nyalakan notifikasinya coy, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa tekan like apabila kalian menyukai video ini coy. Oke minasan, kita langsung saja masuk ke inti video. Let's go. Oke minasan, list yang pertama adalah Gotobu no Hanayomi coy. Siapa di antara kalian yang gak tahu Gotobu no Hanayomi ya? Untuk kalian yang gak tahu, Gotobu no Hanayomi ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Futaro Uesugi coy. Ia adalah siswa sekolah menengah atas, ya SMA gitulah. Tetapi kehidupannya itu sangat sulit coy, dikarenakan kepribadiannya yang angkuh dan sifatnya yang menyendiri, sehingga membuat ia tidak memiliki teman sama sekali coy. Ya kayak kalian gini tuh, kopinya nolep aja gitu di rumah, nonton anime, nonton hentong ya kan. Dan pada suatu hari saat istirahat makan siang, Futaro berdebat dengan seorang siswa pindahan yang telah mengklaim tempat duduknya. Padahal perihal tempat duduk aja lo bisa perselisihan gitu. Akibat perdebatan tersebut membuat keduanya tidak menyukai satu sama lain coy. Pada hari yang sama, dia diberi kesempatan emas untuk melunasi hutang-hutang keluarganya coy. Jadi Futaro ini sebenarnya dari keluarga yang kurang mampu ya. Ia ditunjuk untuk menjadi guru privat untuk putri keluarga orang kaya coy, dengan upah yang sangat-sangat besar coy. Dia pun menerima lamaran itu. Tetapi dia merasa terkejut saat mengetahui bahwa kliennya atau muridnya itu adalah gadis yang berdebat dengannya saat di sekolah tadi coy, yang bernama Nakano Itsuki. Setelah gagal untuk mendapatkan kembali hati Itsuki, Uesugi mengetahui bahwa masalahnya tidak berakhir. Nakano Itsuki sebenarnya adalah kembar 5. Jadi selain dia harus mengajari saudara perempuannya yang lain coy, yaitu ada Yotsuba, Nino, Ichika, dan Miku is the best wife. Namun kelima-limanya ini sungguh sangat pemalas dan sangat tidak bisa untuk diajak belajar coy. Apakah Uesugi bisa mengajari kelima saudara tersebut? Apakah Uesugi bisa membawa kelima saudara tersebut menuju kelulusan? Kalian simak saja langsung animenya coy. BTW anime ini udah ada season 2-nya ya. Oke, next ada Dead Alive. 30 tahun yang lalu, benua Eurasia dihancurkan oleh gempa spasial coy. Gempa spasial ini adalah sebuah fenomena yang melibatkan getaran ruang angkasa yang tidak diketahui asal muasalnya coy, yang mengakibatkan banyak kematian dan banyak korban-korban jiwa. Sejak saat itu, gempa-gempa ini telah mengganggu dunia sesekali meskipun dalam sekali. Shindo Itsuka adalah siswa sekolah menengah biasa coy, yang tinggal bersama adik perempuannya. Ketika gempa spasial yang akan segera mengancam keselamatan kota Tengu kotanya, ia pun segera menyelamatkan diri coy untuk Namun alangkah terkejutnya dia saat menemukan seorang gadis misterius pada sumber gempa spasial tersebut. Dan sumber gempa tersebut dinamakan roh, entitas dunia lain yang tampilannya memicu. Segera itu dia terlibat dalam pertempuran kecil antara gadis itu dengan anti spirit coy atau tim Shindo ini. Misi Shindo ini adalah menyelamatkan semua roh coy agar tidak dibunuh, dan yang diselamatkan Shindo ini rohnya rata-rata perempuan coy. Dan cara untuk mengambil kekuatan roh tersebut, Shindo harus menciumnya coy. Jadi bayangkan coy, disuruh mencium banyak wanita ya, kampret emang Shindo itu. Salah coy. Yang ketiga adalah Boku Tachi wa Benai. Anime ini menceritakan seorang murid yang bernama Nariyuki Yuiga, adalah murid seorang siswa sekolah menengah atas tahun ketiga yang ya kayak
kurang mampu gitu coy, bekerja tanpa lelah untuk menerima nominasi VIP sejenis beasiswa yang akan menutupi biayanya coy. Sebagai pengakuan atas kerja kerasnya, kepala sekolah memberinya beasiswa terkenal coy. Namun, beasiswa ini diberikan dengan satu syarat. Dia harus mengajari para jenius sekolah dalam mata pelajaran. Yang pertama adalah Rizu Okada. Dia adalah seorang maestro matematika tapi ingin belajar tentang sastra Jepang. Adalah Furuhashi coy. Fumino Furuhashi ini sangat ahli dengan sastra Jepang. Namun ia mimpi menjadi ilmuwan coy. Jadi kayak belajar sains gitu. Dan teman masa kecilnya Yuiga yang paham olahraga tapi tidak bisa apa-apa coy. Cerita anime ini mirip seperti Goto Pundadi guys, tapi di anime ini bahkan gurunya sendiri hampir diempat juga. Ada bener-bener dah. Tapi terlepas dari itu semua, anime ini sangat cocok untuk yang suka. Oke, next ada Nisekoi. Nah, bagi kalian yang menyukai NTR, ini cocok guys, karena di sini ada bumbu-bumbu NTR. Dan anime ini menceritakan seorang Ichijo Raku, siswa tahun pertama di SMA Bonyari coy. Ia adalah satu-satunya pewaris keluarga Yakuza yang mengintimidasi coy. 10 tahun yang lalu, Raku membuat janji kepada teman masa kecilnya dengan memberi liontin dan juga kunci coy. Raku memegang liontin dan teman masa kecilnya ini tuh memegang kuncinya coy. Dan liontin itu hanya bisa dibuka dengan kunci yang dibawa gadis itu saat mereka berpisah. Bertahun-tahun kemudian, Raku telah tumbuh menjadi remaja biasa coy. Gak ada yang spesial dari Raku ini coy, kecuali kehokiannya ya. Dan yang dia inginkan hanyalah tidak terlibat dalam latar belakang Yakuzanya coy. Sambil menghabiskan hari-hari sekolah bersama teman sekolah menengahnya Koseki Onodera coy. Namun, ketika geng sarang lebah dari Amerika menyerang wilayah keluarganya, mimpi romantis indah Raku pun sirna karena dia terseret ke dalam konflik yang membuat frustasi coy. Raku harus berpura-pura bahwa dia memiliki hubungan romantis dengan Chitoge Kirisaki. BTW, Chitoge Kirisaki ini adalah anak dari ketua geng sarang lebah coy. Mereka yaitu Raku dan Chitoge ini harus terlihat romantis coy, yaitu untuk mengurangi gesekan antara kedua kelompok. Sayangnya kenyataan tidak bisa lebih jauh dari kebohongan besar ini. Raku dan Chitoge jatuh dalam kebencian pada pandangan pertama karena gadis itu yakin dia adalah penurut yang menyedihkan, dan di mata Raku, Chitoge sama menariknya dengan gorila buas. Bejir, cewek cantik dibilang gorila buas. Di anime ini juga pernah perang waifu guys antara kubu Onodera dan kubu Chitoge. Perang waifu di Goto. Oke guys, kita sudah sampai di list yang terakhir yaitu Yamada Kun to Seven Ninjo Majo. Anime ini menceritakan seorang yang bernama Ryu Yamada. Ia memasuki sekolah menengah. Dia ingin membuka lembaran baru dan menjelajahi kehidupan sekolah yang produktif coy. Itu sebabnya dia memilih untuk bersekolah di SMA Suzaku, di mana tidak ada yang akan tahu reputasi yang nakal dan kejam, karena Ryu Yamada dulunya ini saat SMP dikenal sebagai preman sekolah coy. Ryu pun kecewa. Ia pun bosan di sekolah itu, dan sekarang tahun keduanya Ryu telah kembali ke cara lamanya coy, malas dengan nilai yang buruk dan selalu berkelahi. Suatu hari setelah ia kembali dari kantor karena dipanggil guru, Ryu Yamada bertemu dengan Urara Shiraishi, seorang siswa teladan yang cantik. Dan pada suatu ketika, Yamada dan Urara Shiraishi ini berjalan menaiki tangga coy. Hingga pada suatu saat, Yamada ini salah langkah menyebabkan mereka dua jatuh dari tangga. Berakhir dengan ciuman yang tidak disengaja. Bayangkan jatuh dari tangga langsung ciuman lo coy. Kampret emang. Dan setelah mereka berciuman, mereka pun menyadari bahwa mereka telah bertukar tubuh coy dengan ciuman. Wow, bisa bertukar tubuh dengan ciuman. Mantap coy, tapi merepotkan juga. Hai. Oke. Gaya. Di anime ini, Yamada harus menemukan semua penyihir untuk mengungkap misteri sekolahnya. Tanpa disangka, Yamada bisa mencuri kemampuan penyihir dengan cara menciumnya coy. Si tukang nyosor ini gimana gak seneng coba bisa mencium banyak wanita cantik. Kalau kalian gimana guys? Kalian penasaran dengan kelanjutannya anime ini? Cium mencium sosor mensosor? Kalian tonton saja coy langsung ya. Oke minasan, itu tadi list anime harem yang saya rekomendasikan. Apabila kalian punya rekomendasi lain, mari kita diskusikan di kolom komentar coy. Oke minasan, segini dulu video dari saya.
Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe. Dan apabila kalian suka dengan follow ini, kalian boleh like video ini coy. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu ada channel gua coy. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Mimin, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Bye bro. せーのでもそんな